Shalom, salam sejahtera buat anak-anak teacher semuanya. Hari ini kita akan kembali ke pembelajaran agama dari bab 3 halaman 14 sampai 18. Anak-anak teacher semuanya boleh mempersiapkan buku paketnya ya. Oke, baiklah anak-anak teacher semuanya. Anak-anak teacher boleh mempersiapkan bukunya dari halaman 14. Allah berkuasa atas gejala alam. Yang pertama atau A, kuasa Allah atas gejala alam. Nah, dalam cerita berikut kita akan mengetahui apa saja kuasa Allah terhadap gejala alam tersebut. Sebelum kita mempelajari apa saja itu gejala alam, kita akan mendengarkan cerita dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Nah, di kitab Matius pun ada ya. Oke, teacher akan ceritakan sedikit bagaimana Tuhan meredakan angin ribut. Nah, yang terdapat juga dalam kitab Matius dan yang ada di buku halaman 15. Nah, ketika Yesus sedang tidur, tiba-tiba mengamuklah angin ribut yang ada di danau sehingga perahu tersebut hampir tenggelam karena ombak yang semakin besar dan menerjang masuk ke perahu tersebut. Akhirnya murid-murid tersebut merasa ketakutan. Dan pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan kapal. Buritan kapal itu artinya berada di belakang kapal. Nah, ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, nah kemudian Yesus bangun dan berdoa dan menenangkan ombak tersebut dengan cara menghardik ombak tersebut sehingga menjadi tenang. Nah, yang terdapat dalam kitab Markus yaitu, coba anak teacher nanti baca. Di sana ada perkataan Yesus, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka itu maksudnya murid Yesus, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, di sini kesimpulannya di sini adalah bahwa Allah berkuasa atas yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi di seluruh dunia, termasuk gejala Adam yang ada atau yang kita hadapi. Nah, di dalam cerita tersebut bahwa Allah mengadakan mujizat yaitu meredakan angin ribut tersebut. Allah berkuasa meredakan angin ribut tersebut sehingga menjadi tenang. Nah, anak-anak teacher semuanya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa apapun yang terjadi, anak-anak teacher akan tetap berdoa dan tetap percaya dan jangan takut. Anak-anak teacher semuanya berdoa kepada Tuhan supaya dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengenal apa saja itu gejala alam. Gejala alam yaitu yang pertama angin ribut atau angin topan, yang kedua angin puting beliung, yang ketiga gempa bumi, yang keempat tanah longsor, yang berikutnya tsunami, yang keenam banjir, abrasi atau erosi pantai, 8 gunung meletus, 9 kekeringan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk abrasi atau erosi, anak-anak teacher boleh nanti baca bukunya di halaman 15 dan halaman 16 untuk lebih jelasnya.
Oke, untuk anak-anak teacher semuanya, selanjutnya siaga bencana. Apa itu siaga bencana? Siaga bencana yaitu berjaga-jaga atau mempersiapkan diri terhadap ancaman bencana alam. Apa yang akan kita lakukan jika bencana alam terjadi? Yang kita lakukan selain daripada berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita mencari tahu cara menghadapi gejala alam tersebut. Karena dalam kitab Amsal 3 ayat 19 sampai 20 di sana Tuhan sudah memberikan pengertian dan pengetahuan terhadap manusia. Untuk itu manusia sudah tahu cara mengatasi gejala alam atau bencana alam yang akan terjadi dan sesudah terjadi. Oke anak-anak teacher semuanya, untuk pembelajaran agama 1 minggu ini cukup hanya ini saja ya anak-anak teacher. Teacher harap semuanya pelajari di rumah, baca kembali bukunya, dan catat yang perlu dicatat. Terima kasih untuk anak-anak teacher semuanya. Jangan lupa berdoa dan selalu jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.